dalam paparan Buya itu semua nabi di dalam menerima wahyunya ini melalui proses bertapa. Di antaranya yang perlu saya tanyakan, tidak perlu banyak-banyak Buya, apakah proses pertapaan itu mengenal waktu, keadaan atau tempat Buya? Artinya dalam kondisi kita yang seperti ini kadang-kadang banyak benturan yang sifatnya tadi gambarannya adalah kita itu golongan orang-orang linglung, kita itu golongan orang-orang yang masih hubbud dunya, sehingga menuju kepada Allah ini sangat sulit sekali. Mungkin itu saja Buya pertanyaan dari kami. Untuk selanjutnya silakan pertanyaan yang berikutnya. Oke, saya ajaran siapa? Malah banyak orang-orang yang mau ikut bertapa dihalang-halangi karena menuduh saya ajaran sesat. Dalam agama Islam tidak ada namanya pertapaan tuh. Yang penting arkanul islami satu. Yang penting sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, selesai. Nggak ada yang beda pertapaan. Itu artinya linglung kuadrat. Dia tidak tahu, nabinya sendiri tukang tetapa nggak tahu. Malah justru rata-rata orang-orang yang menemukan jati dirinya, menerima wahyunya itu semuanya ketika sedang bertapa. Yuk kita lihat manusia-manusia besar yang telah merubah sejarah dunia, menulis dengan tinta emas peradaban yang hebat, rata-rata semuanya keluar dari pertapaan. Nah berarti kita sendiri mungkin nggak paham peradaban kita. Yuk saya nanya, Kanjeng Nabi Muhammad bertapanya di mana? Nah, Nabi Musa Gunung Tursina, Nabi Ibrahim di padang pasir, Nabi Ilyas di hutan, Nabi Khidir pinggir laut, di pantai. Jadi semua mereka orang-orang besar itu rata-rata keluar dari pertapaan. Tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada orang besar yang merubah dunia, ya, membangun peradaban besar, tidak mungkin keluar dari diskotek. Kalau ada pemimpin yang keluar masuk diskotek, remak mangsa gulung aja bilang. Betul nggak? Setuju nggak? Ya iya. Gimana lagi? Nah ini artinya bahwa dikiranya mengenal diri itu, dikiranya tingkatan ma'rifatullah itu dikiranya dongeng. Yang penting syariat. Iya, saya juga paham yang penting syariat. Yang kita sampaikan adalah syariat. Sampai di YouTube, di HP, apa itu tasawuf? Bid'ah itu haram tasawuf tuh. Bayangkan. Apa itu ma'rifat warakat itu nggak benar tuh. Ini jangan sampai kita seperti itulah. Cobalah nanya dulu. Orang tasawuf kan orang membersihkan dirinya, masa haram? Sampai ilmu mantik saja diharamkan loh. Filsafat haram, tetapa haram. Jadi gimana? Jadi orang itu kadang-kadang tidak jelas mana syariat, mana torekot, mana ma'rifat, mana hakikat. Nggak paham, sok berkomentar, menyalah-nyalahkan. Nggak ada penyakit. Ya Allah ya Rabbi, ini saya ingin mengatakan baik syariat maupun torekot maupun ma'rifat maupun hakikat itu semuanya sebetulnya satu paket sebetulnya mah, ya kan? Seperti orang sekolah, pertama-tama apa dulu? SD, setelah itu SMP, setelah itu SMA, setelah itu persitas, apa aja? Persitas. Ya itu. Nah ini kadang-kadang anak baru SD menyalah-nyalakan anak SMP. Anak santri baru mondok di sebuah pesantren, baru 2 tahun, baru bisa baca kitab takrib, sudah pintar menyalah-nyalakan Gus Dur. Apa itu Gus Dur? Saya bilang, bukan levelnya kamu, ya kan? Duduk level sih akunku.
Ya saya juga kan kiai, sama aja. Ada sudah. Dia ya saya juga kiai juga, baca priben. Ya itulah karena sama-sama selevel, sama-sama kiainya. Nur Khalis Majid juga dihujat-hujat. Ya sampai sekarang tradisi menghujat tuh terus masih berlangsung. Ya orang yang level lebih tinggi disalah-salahkan gitu. Ya. Termasuk saya juga di YouTube juga ada, ternyata Buya Syakur Yasin musyrik. Iya .com. Ya gimana, ya udahlah kita nggak usah. Kalau saya sih begini aja lah, kalau Anda digigit anjing, tidak usah anjing itu kau gigit lagi kok. Udah, kasih makanan yang kenyang, balung-balungan, anjing sekali dikasih makan dia tidak akan menggigit lagi kok. Itu aja. Paham Pak? Ya sekarang tolong aja tukaran wes. Sebenarnya mah, nah itulah ini ngerti enggak. Jadi akhirnya saya mulai berpikir gimana menerangkan torekat hakikat syariatnya. Begini aja lah. Apa sih bedanya syariat dengan hakikat? Maka syariat itu dari kata syariah, jamaknya syawarya. Kalau tarikat dari tarikun, jamaknya turukun. Nah turukun dijamakkan lagi turukat. Atau juga kalau tarikat itu jamaknya taraik. Kalau tarikun turukun turukat. Kuna ya kata jin mengatakan minna salihuna wa minna duna dzalika kunna taraika qidada. Taraika qidada. Jadi tarikat itu bedanya dengan syari. Jadi kalau saya itu lewat jalan tol namanya syari. Dari Kertasmaya mau ke Bangan 2 naik motor, naik Tambangan lewat gang kecil namanya torik. Tapi kalau muter lewat jalan bebas ke Jatibarang ke Bangkalwa itu namanya syariah. Jadi syariah itu jalan besar, torik itu jalan kecil. Kedua-duanya ada resiko. Di jalan besar ya resikonya kita sekalipun berhati-hati mengikuti rambu-rambu jalan, tetap saja wayahna blai mah blai ditabrak singguri. Ya kan, dan juga itu rute cepat lewat Pantura itu kalau sekali kecelakaan fatal, ya kan begitu. Tapi jangan dikira bahwa lewat jalan kecil itu juga tidak ada resikonya, bisa kekecos beling, bisa nginjek paku, bisa digigit ular, kan begitu. Bisa di tambangnya ada buaya. Dua-duanya mengandung resiko baik syariat maupun thariqat sama-sama. Gitu. Hanya bedanya orang yang lewat thariqat itu biasanya nyampainya lebih cepat kan, karena potong jalan sih naik tambangan jalan kaki, kalau naik mobil kan lewat Jatibarang Bangkalwa. Nah itulah persoalannya. Sama dengan kita mau ke Kertasmaya, kalau jalan tol kan enak, masuk tol keluar Palimanan langsung. Kalau lewat jalan bypass mana? Ke Cirebon dulu kan, terus ke Gunung Jati kan, nanti sampai apa itu tuh lewat Panguragan sana muter keluar Jenangun, muter-muter akhirnya. Nah saya kira seperti itu. Nah kemudian kalau hakikat itu orang yang sudah benar-benar tahu lapangan. Jadi kayak orang punya Google Map, sudah tahu pemetaannya, letaknya di mana, sebelah mana, berapa kilometer, sampai hambatan jalan saja seperti apa namanya tuh Sherlock ya tahu belok kanan belok kiri sudah. Itu kalau sudah orang hakim sudah nyaman sekali. Lalu di mana bedanya? Begini, saya ini di rumah setiap hari tamu itu banyak sekali dari pagi sampai sore. Kadang-kadang rombongan 2 mobil, sesak sampai ada 50 orang serangan. Udut kabeh, masya Allah, mulak-mulak. Pengisap tuh nggak mempan. Iya. Pakai kipas angin nggak mempan, karena udah pasang AC 2 masih nggak mempan juga. Ya, terus sering kali ibu-ibu bawa anak kecil kencing di situ lagi. Ya Allah, kan sebenarnya kan digulung karpetnya semuanya. Seperti itu. Kemudian juga orang Indramayu kalau ngobrol kan suwak-wakan, kayak wong tukaran. Ya, satuannya betul kabeh. Saya mau nanya, boleh nggak saya membuat aturan di rumah saya? Boleh nggak? Boleh. Nah, aturan itu namanya syariat. Saya yang membuat, yang punya namanya syariah. Aturannya nama syariat. Nah sekarang tamu ini bermacam-macam.
Jadi ketika ada tamu, ini orang yang kelasnya kelas syariat, tidak salah. Orang yang mengikuti syariat tidak salah. Kenapa? Ibu-ibu datang ke rumah bawa anak bayinya, ulaku mereka pakai silaturahmi, lembar kali baru jaluk tolong, laki kula kebil balik-balik guys. Tapi begitu dia melihat di tembok, dimohon kepada para tamu terhormat, dilarang membawa anak kecil. Ini ibu nih lihat ada tulisan dilarang bawa anak kecil, lalu dia meminta maaf, aduh punten Pak Kiai, punten. Mangga keluar, dititipkan sama kakaknya. Oke, tamu budiman bukan tuh? Tamu baik nggak namanya? Saya hormat nggak? Hormat. Allah juga senang kalau kita mengikuti syariatnya. Jangan disalahkan orang ahli syariat, orang yang baik, mentaati aturan. Datang lagi, Anda suki, tas kepul. Begitu mencilakan tembok, dilarang merokok, aduh pakai punten, dibuang. Baik nggak dia? Baik. Saya juga hormat. Itu seorang tamu yang budiman. Yang ketiga, dilarang bawa anak kecil, dilarang merokok, dilarang bicara keras. Nah, ini tamu juga syariat juga. Karena dilarang bicara keras, sehingga ketika saya nanya pripun Pak, napa sih yang saya kula bantu? Pakai aku loken menaun punten kuping kula kajengan banyu wadus mau ke sing keras ngomongnya beli kurung ngomong bloli. Ini tamu budiman enggak? Tamu kurang ajar bukan? Kurang ajar. Dia pegang syariat kurang ajar. Nah, jadi ada saatnya ya ketika saya menyuruh keras, ini saya punya syariat, betul enggak? Maka jangan ragu-ragu, Anda harus berpihak, harus nurut sama syariat. Itu persoalannya. Jadi orang ini belum mampu kepada hakikat, baru kelas syariat. Disuruh ngomong santer nggak mau, ya kan begitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah ngerti paham, sing keras, oh nggih punten Pak Kiai, kula ki njaluk kemat niki. Nah, ya wis. Kira-kira tes pelengkah katen. Ya kira-kira aja puasa maning, terima beres we kapira bayar ya. Ada yang begitu tuh Anda. Kira-kira aja puasa maning pira bayar juga. Macam-macam tamu itu ya. Saya hormati semuanya, itu nggak ada masalah. Ini artinya ketika kita melihat firman Tuhan, Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya, ngelawan syariat enggak? Lawan. Tetapi kalau dia tidak mentaati Allah, nggak jadi pakat nabinya, paham nggak? Nah, jadi pada akhirnya orang-orang hakikat itu adalah orang-orang yang sudah bisa menghormati syariatnya, paham? Tapi orang syariat mah baru sekelas menghormati syariat. Jadi ada orang yang menghormati undang-undang, ada orang yang menghormati yang membuat undang-undang. Itulah bedanya. Itu saja persoalannya, kok susah banget sih. Jadi artinya begini. Yang lucu lagi kadang-kadang nggak ngerti, nggak paham. Nyong belajar agama juga belum lama, baru 2 minggu. Kurang juga terjemahan gitu. Nggak tahu kadang nasir bisa aja. Loharo yudohiru mudoharo. Ya gitu. Itu sudah sepertinya seorang ulama besar. Dalilnya gimana lagi? Ya saya kira mohon ke depan mah yuk gimana caranya umat Islam nggak usah bertengkar lagi tentang mengharamkan filsafat, mengharamkan tasawuf. Kita ya sudah begini aja lah, yang pada tetap ya mangga, yang enggak ya udah nggak apa-apa. Kan begitu. Yang kunutan silakan, yang tidak ya silakan. Yang ziarah kubur, kalau Anda mengatakan itu musyrik, ya sudah Anda jangan melakukannya. Itu aja kan. Betul nggak gitu? Jadi apalagi itu baru dugaan pribadi, jangan memaksakan orang harus ikut Anda. Jadi keyakinan pribadi silakan Anda mengatakan haram, silakan haram. Untuk diri Anda, rokok ini katanya haram, betul? Katanya apa nih? Haram nggak? Nah, tidak ada kesepakatan umat Islam untuk mengharamkan rokok. Itu hanya
pendapat. Kalau pendapat ya silakan, Anda yakin ya sudah, Anda jangan merokok, tapi juga jangan menghina orang yang merokok. Paham nggak? Ini kan korbannya saya. Saya kagum dengan pengajian Buya Syakur Yasin. Begitu saya tahu dia merokok, langsung saya matikan YouTube-nya. Ngomong apa menurutku? Ya udah, saya nggak marah, nggak usah, ya udah. Disuruh siapa kamu ngeliat YouTube saya? Iya, Anda yakin rokok haram. Ketika Anda merokok berarti Anda berdosa. Saya tidak yakin rokok haram. Ketika saya merokok ya tidak berdosa dong. Enak banget. Bapak-bapak kalau sholat baca Al-Fatihah, basmalahnya dibaca enggak? Kalau nggak dibaca sah nggak sholatnya? Nggak sah. Di Mekah orang sholat tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung bacanya Alhamdulillah, karena dilarang, tidak boleh baca basmalah. Kenapa? Karena basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau dibaca sholatnya tidak sah. Kalau tidak dibaca sholatnya tidak sah. Kalau ada orang sholat tidak baca bismillah, jangan Anda putuskan sholat kamu tidak sah. Paham gak nih? Tanya dulu, menurut Anda basmalah itu bagian Fatihah atau bukan? Dia mengatakan, bukan, basmalah mah bukan. Basmalah itu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu bukan Al-Fatihah. Fatihah mulai dari alhamdulillah. Paham nggak? Jadi jangan memaksakan pendapatmu kepada orang lain. Ini kan bertengkar sesuatu yang tidak pernah sepakat, belum muttafaqun alaih, sesuatu yang mukhtalafun alaih, dipaksakan kepada orang lain, akhirnya bertengkar. Maksudnya apa begini? Kayak kurang pegawai yang ceramah. Biarkan kita berbeda. Yang baca basmalah silakan, yang tidak silakan. Ada yang nyangkut istri batal wudunya, wudu lagi. Ada lagi yang tidak batal, ya sudah silakan. Jangan mengatakan sholat kamu tidak sah karena tadi habis mencium istrimu tidak wudu lagi lah. Itu kan pendapat Imam Syafi'i. Anda yakin saya benar, silakan ikut Imam Syafi'i, tapi jangan malahkan Imam Maliki, betul nggak? Sih, fikih itu hanya dugaan, nggak pasti pak. Yang mengatakan batal juga tidak punya bukti pasti atas batalnya wudhu itu. Yang mengatakan tidak batal juga tidak punya bukti pasti bahwa itu tidak batal, hanya dugaan kok. Makanya al-fiqhu dzunun, hanya dugaan, kecuali pembuktian yang sifatnya eksperimentalis. Ini apa namanya, plastik atau beling dibakar sama korek, lelet, oh berarti plastik, dipastikan ini plastik, murub je, udah aja ngengkel gini plastik, enggak tuh belingnya meleleh, setampak sih dah. Ya ini kan merengkel tuh, udah plastik yakin. Tapi wudhu batal atau tidak senggolan istri itu tidak bisa dibuktikan. Ya terserah, kalau anda yakin laksana, kalau nggak ya jangan, itu aja kok. Nanti yang benar siapa? Yang nggak tahu. Allah mengisyaratkan silakan anda apapun agamanya, apapun silakan. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus walladzina asyraku, silahkan anda laksanakan sesuai dengan keyakinan anda. Tetapi siapa yang benar, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, Allah mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan. Oli tapi mau ngomong. Terus sekarang Pak, tembang angel. Yuk kita dialog udah gitu aja. Nanti tutup ya, salam dingin tutup, berbulannya bisa bareng merokok. Sebab gue bareng merokok tambah pinter. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa memberikan pencerahan bagi kami semua. Dan pada kesempatan sebelum ditutup oleh doa, Buya memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk tanya jawab. Namun sebelum kepada para hadirin, saya mau tanya lebih dulu. Buya. Takon, tapi turun beli dicatat.
lebih catut kayak Papa Rock di konsep cawabet tahunnya apa beli. Tadi dalam paparan Buya itu semua nabi di dalam menerima wahyunya ini melalui proses bertapa. Di antaranya yang perlu saya tanyakan, tidak perlu banyak-banyak Buya, apakah proses pertapaan itu mengenal waktu, keadaan atau tempat Buya? Artinya dalam kondisi kita yang seperti ini kadang-kadang banyak benturan yang sifatnya tadi gambarannya adalah kita itu golongan orang-orang linglung, kita itu golongan orang-orang yang masih hubbud dunya, sehingga menuju kepada Allah ini sangat sulit sekali. Mungkin itu saja Buya pertanyaan dari kami. Untuk selanjutnya silakan pertanyaan yang berikutnya. Oke, saya jawab dulu. Begini, ini tuntunan para ulama salihin, para aulia, bahwa bertapa itu merupakan satu jenis dengan berdoa, ya kan? Tirakat kan berdoa, memohon kepada Allah. Kita puasakan bukan minta sama jin dedemit, enggak, bukan minta sama gandaru, sama Allah juga. Karena dalam keadaan puasa ini rohani kita ini sedang bangkit, jasad kita tekan, ya kan, dengan berzikir siang dan malam, dan kita tidak makan, kesadaran muncul dan otak kita semakin menjadi cerdas. Itu pasti ada timetable, ada skedul. Kita ke kantor saja kan ada jam kerjanya, betul nggak? Kalau ke dokter umum jam berapa bukanya? Jam 4 sampai jam 8. Kalau pagi ada nggak? Ada, dia lagi kerja di rumah sakit. Kemudian kalau kita mau, Bapak aja kalau nemui saya, kalau jam, ada tamu yang nggak paham datang kepada saya jam 6 pagi, ya punten nggak bisa ketemu, saya jam 6 baru tidur. Berarti orang itu harus tahu waktu saya dong, betul nggak? Nah, Allah juga sama membagi waktu ini, ada waktu-waktu yang mustajabah. Pertama, waktu yang paling mustajabah itu adalah tengah malam, lebih dikit. Ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfahu, ya awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqilun, satu wahyu, satu intuisi sangat besar sekali dan menjadi berat bagi kita. Itu di tengah malam jam 2 lebih sedikit, berarti setengah 2 atau tambah dikit lah sampai jam 3, nggak ada masalah. Itu waktu yang mustajabah. Kemudian ada lagi waktu yang mustajabah itu sebelum fajar, itu waktu mustajabah. Kemudian juga pada maghrib itu mustajabah. Nah, kalau hari Jumat ada lagi waktu mustajabah itu bainal khutbatain. Ya, udah paham semua Pak ya? Antara khutbah ula, khutbah tsaniyah itu waktu mustajabah. Tempatnya ada nggak? Ya ada dong. Tempat yang mustajabah itu adalah di tempat-tempat yang mendapat barokah dari Allah, yang ditunjuk Rasulullah. Kalau di Makkah ya di apa? Di Babu Salam, di Hijr Ismail dan sebagainya. Kalau di Madinah di mana? Di Raudhah, betul nggak? Nah, kalau di luar kota Mekah, di masjid, itu tempat yang paling mustajabah di masjid. Tetapi masjidnya jangan masjid yang baru, masjid yang lama, yang kira-kira sudah dipakai sholat beratusan tahun. Ada nggak di sini? Di Cirebon ada, di Kesepuhan ya, itu. Nah, kemudian di mana tempatnya? Tempat yang paling mustajabah di masjid kuna itu, yaitu di depan mimbar bergeser ke kanan sedikit. Itu yang paling mustajabah. Ya, waktu, tempat dan sebagainya. Kalau itu kalau waktu per hari. Nah, kalau per tahun gimana? Waktu mustajabah itu adalah bulan Ramadan, bulan haji, ya kan gitu, sama bulan Rajab. Itu. Nah, saya kira itulah waktu-waktu mustajabah. Maka saya sendiri juga uzlah itu yaitu masuk pada bulan haji, diawali sampai kapit sampai 10 Dzulhijjah. Dulu 1 tanggal 1 Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah.
selesai Idul Adha kita pulang semuanya ini. Jadi ada waktu dan ada tempat yang istimewa, dan itu kalau mau mustajabah ya begitu aja. Tetapi kalau orang mau nggak bisa semuanya, ud'uni astajib lakum, aina ma kuntu aina ma tuwallu wujuhakum fatam wajhallah. Ya betul, nggak salah, nggak apa, betul. Ngadep kemana saja Allah ada, memang betul. Iya, semua mustajabah. Yang penting kita berdoa pada Allah. Mangga silahkan. Kalau Anda yakin meminta langsung pada Allah, nggak ada aturan tempat istimewa, nggak ada waktu istimewa, waktu adalah sama, mangga silahkan. Saya ingin buktikan aja dulu, kan gitu. Yang penting buktikan, betul nggak? Buktikan. Nah, tetapi kan begini, ud'uni astajib lakum itu, mintalah kepadaku, akan kukabulkan. Kalimat ini indah sekali. Tetapi saya mau bertanya, Bapak-bapak sekalian, kita kan sering nawarin orang, nok, sendal takin ta, sutra ta, kalung ta. Kalau seseorang laki-laki menawarkan kepada orang lain, suruh minta, siapa orang itu? Wong sing disenengi itu, sing disenengi, jangan disengiti. Sing disenengi demenannya itu. Jangan-jangan firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, betul nggak? Sirane demenannya Gusti Allah tuh siran. Enak baik. Terus jawatan demenannya kita sirama pinggih enak baik. Berita tampak baik untuk sirah. Itu satu contoh. Tetapi nanti malah justru kekasih yang setia ditawarin beli ini, dia nggak usah bang. Sepatu enggak, sudah itu sutra dari apa namanya resmi nggak usah. Sok minta apa, wahai kakanda, aku tidak akan pernah minta apapun, hanya satu yang kupinta adalah cintamu. Malah kekasih Allah sudah nggak pernah minta apa-apa. Kekasih Allah hanya sibuk berzikir dan berzikir saja, dan itulah yang akan dikasih yang paling hebat oleh Allah. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma wa'ti sa'ilina. Oke, jelas? Oke, enggak, lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten singkat. Ya. Saya membaca di dalam kitab Fathur Rabbani, sementara yang diinginkan pada umumnya orang itu mengenai masalah materi duniawiyah. Di sana disebutkan, kalau tidak salah, ya ghulamu la falahalaka wa anta tuhibbuha, ya mudda'i bihaqqi azza wa jalla fa illam yuhibbuha atatha ilaika. Menurut pengertian saya, di bab itu menunjukkan harus bisa sifat zuhud. Yang jadi persoalan itu bagaimana menyikapi sifat zuhud itu, dan kemudian bisa diri kita terbentuk jadi orang yang zuhud, sehingga apa yang kita inginkan itu dengan metode yang diterapkan di bab itu mengenai masalah kezuhudan. Karena hal niki adalah hal yang sangat selalu diidolakan, diidam-idamkan oleh setiap manusia. Pertanyaan paling singkatnya, bagaimana menyikapi zuhud dan bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang zuhud? Bapak-bapak pengen belajar zuhud ah? Gampang. Engkau esok udah di zuhad semua nih. Begini, coba kita merenung sebentar. Kita ini diciptakan bukan untuk selamanya. Satu, betul nggak? Dan semua harta materi yang kita kumpulkan dengan jerih payah, mengorbankan segala-galanya, ya waktu, ya pikiran, bertekar sana, bertekar sini, kerja siang malam, setelah terkumpul semuanya, nanti akhirnya ditinggal semua enggak? Sampai dugin yang dunia awak abang beli, waya balik awak abang beli, berarti ditinggal semuanya kan?
apa saja yang kau kumpulkan nanti akhirnya kau tinggalkan semua, ini beneran atau main-main? Main-main kok. Jadi kenapa Anda kedereng-dereng kepada mainan? Ini semuanya mainan. Jadi kita harus melihat dunia itu hanya mainan kok. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Main-main dan senda gurau. Ya goblok, nangis-nangis mengguyon aja, nangis.